teman-teman, kembali lagi di video aku, Amalia Zaina. Pemerintahan transisi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kurun waktu yang sebentar atau sementara dan sengaja dibentuk dengan tujuan untuk mengelola jalannya sistem pemerintahan di suatu negara atau wilayah yang sedang mengalami proses perubahan besar dalam sistem pemerintahannya. Proses perubahan besar tersebut antara lain seperti setelah terjadinya krisis ekonomi, pengunduran diri atas pemimpin, konflik, ataupun masa peralihan sistem pemerintahan menuju sistem yang lebih stabil. Adapun karakteristik yang dimiliki pemerintahan transisi adalah waktu yang terbatas, penyelenggaraan pemilu, menjaga reformasi kebijakan, dan pendorong pada masyarakat atau kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam politik. Pemerintahan transisi ini terjadi di Indonesia pada tahun 1998 setelah terjadinya penurunan kepemimpinan Presiden Soeharto yang dilanjut oleh kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang memimpin periode transisi yang bersifat sementara dan menjabat kurang lebih selama 16 bulan. Hingga terpilihnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden yang menandai berakhirnya periode pemerintahan transisi. Adapun beberapa faktor yang memicu terjadinya pemerintahan transisi, yaitu adanya gerakan reformasi 1998 dengan aksi protes besar-besaran yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto karena telah lama menjabat hingga 32 tahun. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus, menyusul ketua kampus yang sudah bermalam terlebih dahulu. Terjadinya krisis ekonomi yang memicu perubahan politik yang cepat, keinginan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dalam berpolitik, terutama dari masyarakat, agar melibatkan partisipasinya seperti mengenai kebebasan berpendapat, karena sekian lama telah berada di bawah pemerintahan yang otoriter, serta hak asasi manusia. Adanya kekerasan dan penindasan yaitu menimbulkan ketidakpuasan karena merasa tertekan dan merasa terancam, dan melakukan reformasi hukum juga politik dalam periode tersebut, termasuk pembentukan partai politik yang baru dan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999. Pemerintahan transisi ini tidak begitu saja beroperasi di Indonesia. Pemerintahan tersebut juga melibatkan tokoh-tokoh serta beberapa kelompok penting yang ikut andil dalam proses peralihan kekuasaan. Di antaranya adalah B.J. Habibie sebagai wakil presiden atau pejabat pemerintahan yang diangkat untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan setelah usainya era Presiden Soeharto, yang kemudian dilantik menjadi presiden untuk memimpin pemerintahan transisi serta berusaha melakukan perubahan dalam politik. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat adanya partai politik yang ikut berperan aktif, terutama yang memiliki kursi di parlemen ataupun yang berperan dan umum. Selanjutnya yaitu masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah, serta kelompok-kelompok aktivis yang berjuang untuk reformasi dan demokrasi. Selanjutnya ada militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), ikut terlibat dalam menjaga stabilitas selama periode transisi, tergantung pada konteksnya, meskipun perannya mulai dibatasi oleh politik. Selanjutnya yaitu pemuda dan mahasiswa yang beraksi dan sangat berpengaruh dalam mendorong perubahan politik, termasuk demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi politik. Dan yang terakhir yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang dibentuk untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih demokratis. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, hak demokrasi Secara keseluruhan, pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie ini dilihat dari upaya untuk mereformasikan pemerintahan yang lebih demokratis, walaupun banyak tantangan yang dihadapinya. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Di tahun berikutnya yaitu pada 1999, setelah adanya reformasi dalam sistem pemerintahan, lalu diadakannya pemilihan umum pertama di Indonesia.
Pemilihan umum atau pemilu adalah suatu proses di mana masyarakat atau warga negara memilih wakil negaranya untuk mengatur dan mengelola sistem pemerintahan dari pemerintahan lokal, regional, maupun nasional. Biasanya diadakan pemilu ini untuk memilih presiden dan wakilnya, anggota legislatif, dan para pejabat daerah. Di Indonesia, pemilu pertama setelah reformasi ini diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih secara langsung oleh warga negara dengan pengambilan hak suara. Adapun pemilihan presiden pada saat itu yang dilakukan dengan pemilihan secara tidak langsung, yaitu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Proses pemilu pertama ini diadakan di seluruh wilayah Indonesia, di berbagai tempat pemungutan suara atau TPS yang dibentuk di setiap daerahnya, baik di kota-kota besar maupun desa-desa kecil. Sebelum diadakannya pemilu ini, pasti ada syarat atau ketentuan untuk masyarakat ataupun warga negara untuk memilih perwakilan pemerintahannya, yaitu: pertama, ada kelayakan pemilihan. Artinya, bahwa setiap masyarakat yang ingin memilih harus berusia minimal 17 tahun. Kedua, pendaftaran memilih. Masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu yang nantinya akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU jika ingin melakukan pemilu atau menyuarakan suaranya. Ketiga, kriteria atau kelayakan bakal calon pemerintah, yaitu harus warga negara Indonesia, berusia minimal 21 tahun, memiliki kemampuan dalam bidang hukum, dan tidak terjerat pidana yang nantinya akan merugikan negara. Keempat, hanya partai politik yang telah memenuhi syarat administratif yang diperbolehkan mengajukan calonnya. Kelima, proses pemilu harus dilakukan dengan adil, transparan, dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir yaitu adanya pengawasan terhadap pemilu oleh lembaga independen yang memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturannya. Sejatinya, pemilu tahun 1999 adalah momen penting dalam transisi demokrasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pemilu ini menjadi tonggak yang sangat penting dalam perjalanan politik Indonesia dengan banyak tantangan, tetapi juga banyak harapan untuk perubahan. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.